Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello students. Welcome back in English lesson. How are you today? I hope you are good, stay healthy and happy at home. Last week we have learned about suggestion. And in this occasion I would like explain obligation and prohibition. Seperti biasa, sebelum kita mulai, siapkan buku dan alat-alat tulis. Jangan lupa semua yang dijelaskan dicatat ya. Well, before we start our material today, let we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang dijelaskan hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Expression obligation atau kewajiban. Expression obligation itu adalah sebuah keadaan di mana wajib melakukan atau membayar sesuatu. Obligation atau kewajiban dapat digambarkan sebagai sesuatu yang harus seseorang lakukan. Nah, obligation itu artinya kewajiban dalam bahasa Indonesia. Jadi, kalau misalnya kita mau mengungkapkan atau mau bilang ke diri sendiri atau orang lain tentang sebuah keharusan atau kewajiban, itu namanya expressing obligation. Nah, di sini to state obligation, we can use must and have to. Must and have to. Apa ya? Artinya adalah sama-sama harus dan sama-sama wajib, cuma beda penggunaannya. Nah, kita bahas perbedaannya. Perbedaan penggunaan antara must dan have to. Must, yang artinya harus, digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang kuat atau kewajiban yang diperlukan menurut diri sendiri atau speaker atau pendengar, listener. Jadi must, harus, ini timbul dari dalam diri sendiri, inisiatif dari si pembicaranya. Examples, contohnya, I must go home early. Saya harus pulang cepat. Jadi yang mengharuskan ini diri sendiri. Jadi kalau misalnya nggak pulang cepat itu tidak ada hukumannya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, you must bring your book tomorrow. Kamu harus membawa bukumu besok. Nah, kewajiban membawa, kamu harus membawa bukumu besok. Itu juga dari diri sendiri. Atau sekedar menyampaikan pada temannya seperti itu. Kemudian have to. Yang kedua, digunakan untuk mengekspresikan kewajiban yang kuat karena ada campur tangan dari pihak luar atau orang lain yang membuat adanya kewajiban tersebut. Jadi have to ini suatu kewajiban yang harus benar-benar dilakukan karena ada campur tangan dari pihak luar. Berbeda dengan must tadi. Kalau penggunaan must itu timbul dari dirinya sendiri. Kalau have to itu ada campur tangan dari pihak luar. Jadi kalau bisa dijelaskan itu penggunaan must itu adalah fardu kifayah. Kalau have to itu adalah fardu ain. Jadi yang have to itu harus benar-benar
lakukan, karena kalau tidak dilakukan itu akan mendapat hukuman. Contohnya, we have to obey our parents. Kita harus mematuhi orang tua kita. Jadi di sini harus dilakukan mematuhi orang tua karena ada campur tangan dari luar. Jadi harus dipatuhi. Kemudian contoh yang kedua, we have to wear school uniform at school. Kita harus pakai seragam sekolah di sekolah. Jadi kita harus memakai seragam ke sekolah, harus wajib dilakukan, karena kalau tidak memakai seragam berarti kita mendapat hukuman. Oke, student, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham dengan perbedaan penggunaan must dan have to. Oke, kita lanjutkan. Ekspresi yang kedua yaitu expressing prohibition atau larangan. Expression prohibition atau larangan adalah sebuah tindakan melarang. Prohibition atau larangan dapat digambarkan sebagai tindakan tidak mengizinkan seseorang dalam melakukan atau menggunakan sesuatu. Larangan-larangan ini biasanya tidak hanya tulisan, tetapi bisa jadi sebagai sign atau tanda. Mungkin kalian bisa kalian temui di jalan, di mall, di sekolah, di pantai, di taman, seperti itu. Oke, kita bahas yang expression prohibition. Here are several expressions of prohibition. It is prohibited to bla bla bla. Misalnya, it is prohibited to be noisy. Nah, tulisan ini biasanya ditemui di sekolah baru ada ujian seperti itu. It is prohibited to be noisy. Tidak boleh membuat gaduh, seperti itu. Udah, the next. Don't sit on the bench. Jangan duduk di bangku itu. You mustn't sleep here. Kamu tidak boleh tidur di sini. You aren't permitted to bla bla bla. Kamu tidak diizinkan untuk bla bla bla. Kemudian ada penggunaan pola yang lain, yaitu no plus verb plus ing, kata kerja bentuk ing. Contohnya, no smoking at the public place. Dilarang merokok di tempat umum. Oke, sudah. Let's take a look at the examples. Examples of obligation sentence. The first, we must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. The second, we must come on time to school. Kita harus datang tepat waktu ke sekolah. The third, we must keep the clean of our class. Kita harus menjaga kebersihan kelas kita. The fourth, we must respect our teacher and friends. Kita harus menghormati orang tua dan teman-teman. Okay, the next. Examples of prohibition sentences. The first, we must not come late to school. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. The second, we must not cheat on the exam. Kita tidak boleh mencontek pada saat ujian. The third, we must not litter. Kita tidak boleh
membuang sampah sembarangan. And the fourth, we must not make a noisy. Kita tidak boleh membuat kegaduhan. From the previous examples, we are going to see the pattern of the sentence. Jadi, dari contoh-contoh di atas, kita akan melihat pola dari kalimat-kalimat yang digunakan. Okay, the first pattern of obligation sentences. Subject must plus verb 1 and the last object. Jadi subject plus must plus verb 1 and object. Okay, the first, we must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. The second, we must come on time to school. Kita harus datang tepat waktu ke sekolah. We must keep to the clean of our class. Kita harus menjaga kebersihan kelas kita. And the last, we must respect our teachers and friends. Kita harus menghormati guru-guru kita dan teman-teman. Okay, the next, the second pattern of prohibition sentences. Okay, yang pertama, subject plus must plus not, jangan lupa, kemudian baru verb 1 plus object. The example, we must not come late to school. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. And the second, we must not cheat on the exam. Kita tidak boleh mencontek pada saat ujian. And the third, we must not litter. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. And the last, we must not make a noise. Kita tidak boleh membuat kegaduhan. Let's check the dialogue about stating obligation and prohibition. Hi Johnny, today our principal gave some obligation and prohibition that we have to do. What are they, Lisa? First, we must wear a uniform every day. Second, we must come on time to school. Third, we must keep our classroom clean and tidy. Fourth, we must not litter. And then we must not make a noisy. And the last one is we must respect our teachers and friends. Okay, Lisa, thank you for the information. That's our obligation on prohibition. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang disampaikan. So, what do you think? It is easy, right? So I think that's all. Thank you for watching. See you in the next lesson. Stay safe and take care. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.